ibaratnya kalau anak SMA nyebutnya uang pangkal gitu ya gitu. We close it 5, 4, 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast KKI Bercerita episode 3. Nah, kali ini masih sama aku Putri. Aku juga di sini gak sendiri karena aku bareng 3 narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tentunya dari alma maternya masing-masing ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita perkenalan sama ketiga narasumber kita. Kita mulai dari yang mana dulu ya? Oke, kita mulai dari sebelah aku dulu ya. Jadi ini ada mbak-mbak ya, pakai almet warna kuning. Pasti udah familiar sekali nih sama teman-teman di rumah. Kita langsung aja perkenalan. Yuk. Halo mbaknya, namanya siapa? Halo, kenalin aku Nurhaidah Tuniswatul dari Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Angkatan 2021. Berarti baru ya, maba ya. Oke, panggilannya siapa mbak? Niswa. Oke, dari Universitas Jenderal Sudirman ya. Oke. Jadi sebelah aku ini ada Mbak Niswa dari Universitas Jenderal Sudirman, tepatnya berlokasi di Purwokerto. Oke, kita next ke masnya yang tengah dulu ya. Oke, halo masnya, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Aditya Yukardana, saya biasa dipanggil Ardan. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Oke, Mas Ardan ya, Ardan. Dari Universitas Negeri Jember. Universitas Jember. Oh, Universitas Jember, nggak ada negerinya Ya. teman-teman. Oke, angkatan berapa mas? Angkatan 21. Angkatan 2021 Ya. juga. Oke, maba juga ya. Oke, kita next nih ke masnya yang terakhir. Ini kayaknya ijo-ijo telur asin dari mana nih? Nggak asing pasti teman-teman di rumah ya. Oke, langsung aja mas, perkenalan mas. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Eka Nugraha Ya. dari jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Angkatan berapa mas? Angkatan, paling 2019. 2019. Paling ini sendiri ya, paling senior sendiri gitu, angkatan 2019. Oke, dari Universitas 11 Maret Surakarta gitu. Jadi bukan Universitas Negeri Solo ya teman-teman. Biasanya kalau UNS sering pada salah sebut gitu. UNS adalah Universitas Negeri Solo, padahal Universitas 11 Maret Surakarta. Oke. Makasih teman-teman buat perkenalannya. Tadi Mbak Niswa, Mas Ardan, Mas Rizky gitu ya. Oke, mungkin cukup buat perkenalannya. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan. Karena aku tahu teman-teman di rumah pasti udah gak sabar banget ya buat ngulik informasi terkait universitas-universitas yang kita undang di podcast episode 3 ini. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Mungkin dari Mas Rizky dulu nih ya. Mungkin Mas Rizky bisa nih dijelasin ke teman-teman kelas 12 di rumah terkait ciri khas tersendiri dari kampus UNS. Misal mungkin bisa dijelaskan nanti kultur kehidupan di sana seperti apa, terus nanti biaya hidupnya seperti itu. Oke, mungkin pertama yang bisa aku jelasin di ciri khas dari UNS itu aku nemuin kampus dengan fakultas terbanyak gitu. Soalnya ada 12 fakultas di UNS dan itu mewakili seluruh ibaratnya rumpun ilmu lah di yang ada di Indonesia gitu. Dari mulai biasanya kan kalau misalkan kampus itu keguruan sama ilmu murninya itu dipisah. Nah, karena kalau di UNS tuh ada kampus di dalam kampus. Nah, itu FKIP itu keguruan. Nah, itu ada ada di dalam kampus UNS. Jadi kampus UNS itu terdiri dari 12 fakultas dan 11 fakultasnya itu S1 dan 1 fakultasnya itu untuk vokasi. Nah, itu ya cukup membuat UNS itu lebih beragam aja gitu loh. Jadi nggak sekedar hanya anak keguruan saja, tapi juga ada anak ilmu murninya juga gitu. Terus juga untuk ciri khas ya pasti karena masih di Jawa ya pasti dengan kultur Jawa, dan juga untuk kultur Solonya juga masih kental kan gitu. Kait kota Surakarta itu sendiri gitu. Terus untuk yang paling dikenal sih itu sih biaya hidup di Solo. Biaya hidup di Solo yang katanya paling murah gitu. Bener banget sih. Katanya paling murah gitu. Kalau mau bandingin gitu, pernah cerita sama teman-teman biaya makan gini gimana, biaya kos gitu. Dan alhamdulillah gitu. Walaupun sebenarnya dulu pas masuk nggak tahu kalau ternyata Solo itu paling murah. Tapi alhamdulillah jadi ya bisa dihitung-hitung lah gitu. Kalau misalkan Solo tuh bisa dikatakan biaya hidupnya itu lebih murah gitu. Oke, jauh lebih murah dari kota-kota lain gitu ya Mas ya. Emang bener sih. Oh iya, ini FYI aja ya. Aku juga dari Universitas 11 Maret teman-teman. Jadi aku sama satu alma mater sama Mas Rizky gitu. Cuman kita beda prodi gitu. Enggak nanya ya. Oke.
Nggak apa-apa. Jadi emang bener sih teman-teman, kalau biaya hidup di Solo ketimbang di mungkin di daerah lain ya, di Jogja atau di Semarang itu emang jauh lebih murah gitu ya. Kayak nasi rames aja itu 4.000 udah dapat gitu ya Mas ya di sana. bener tuh. Dan Ya, itu nasinya ngambil sendiri. Iya bener, jadi pokwe, namanya tuh singkatnya tuh pokwe, jupuk dewe gitu. Iya. Jadi nasinya mau seberapa banyaknya ya udah situ 4.000 sampai 5.000 gitu lah. Terus biaya kos di sana tuh sekitar berapa sih Mas? Kalau untuk per tahun ya, saya kan kalau saya paling kan ambil yang tahunan itu sekitar 3 juta sampai 4 juta. Jadi untuk bulanan ya sekitar 100 sampai 200 ribu udah dapat itu untuk yang laki-laki. Tapi untuk yang perempuan ya mungkin sekitar 4 sampai 6 juta udah. Itu lokasinya di deket kampus Dekat juga? kampus, di belakang kampus gitu. Banyak kan emang kan di gerbang belakang gitu untuk kos-kosan. Untuk gerbang depan karena jalan provinsi jadi nggak terlalu ramai, tapi untuk gerbang belakang itu ramai banget buat anak-anak UN. Oke, jadi pusatnya di gerbang belakang ya kalau untuk benar. kos-kosan gitu ya. Benar. Oke. Ada lagi Mas? Udah mungkin cukup itu aja nanti. Oke, siap. Oke, makasih Mas Rizky. Mungkin kita next ke Mbak Niswa dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah, diperlihatkan juga keunggulan dari Universitas Jenderal Sudirman gitu. Monggo silakan. Oke, kalau Unsut itu punya ciri khas ada patung kudanya. Oke, Di patung depan kuda. univnya di pinggir jalan. Hmm. Itu katanya di situ ada mitos ya, kalau misal foto di situ sebelum lulus katanya susah lulus. Oh tapi iya? itu cuma mitos. Oh iya, oke. Terus kalau kultur kehidupannya sebenarnya mirip sama Kebumen sih. Terus kampusnya juga masih di Purwokerto, jadi bahasanya itu masih ngapak. Oh iya, deket ya, masih Jawanya masih sama, masih Iya. ngapak gitu ya. Terus di Unsut itu ada 12 fakultas juga, sama program vokasinya itu masuk ke fakultas-fakultas itu, jadi nggak ada fakultas vokasi tersendiri. Oke, nah, jadi diplomanya tuh masih masuk ke fakultas-fakultas gitu ya. Oke, masih jadi satu sama program studi S1 gitu ya. Iya. Oke, ada lagi Mbak? Nah, udah mungkin. Oke, jadi kalau di Universitas Jenderal Sudirman itu di Purwokerto ya, masih deket nih sama Kebumen. Paling kalau ke sana berapa jam kira-kira? Kira-kira 1,5 jam sih kalau naik motor, kalau Naik motor. naik bis mungkin 2 jam. 2 jaman. Iya. Oke, jaman apa aja Mbak? Oke, sekitar 1,5 jam masih terjangkau ya teman-teman. Kalau misal mau kuliah di Purwokerto, kalau misal mau ngaju nih, kalau nggak mau ngekos, nggak apa 1,5 jam bolak-balik gitu ya. Bolak-balik 3 jam gitu. Nanti kalau ada tugas balik lagi, kalau nggak pulang gitu ya. Tepar nanti habis gitu. Oke gitu. Jadi tadi ada 12 fakultas juga gitu ya. Cuman kalau di Universitas Jenderal Sudirman itu program studi diplomanya itu masih masuk ke fakultas-fakultas, pokoknya masih dicampur sama program studi yang sarjana gitu. Jadi belum ada sekolah vokasinya gitu. Kalau tadi di UNS sudah ada fakultas sekolah vokasi yang isinya program studi diploma 3 sama diploma 4. Di situ juga prodinya banyak banget ya Mas ya? Banyak. Ada sekitar 27 kalau nggak salah ya Mas. Sekitar segitu, dan iya itu jadi fakultas terbanyak setelah FKIP. Oh iya, FKIP 24 prodi itu 27. Oke, siap. Oke, makasih Mbak Niswa. Oke, kita next ke Mas Ardan ya. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman di rumah keunggulan dari Universitas Jember. Ya. Jadi Universitas Jember itu kan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi Universitas Jember merupakan salah satu fakultas terbesar di sana karena memiliki 15 fakultas dan 103 program studi. Nah, di dalamnya itu antara Soskum dan Saintek itu memang sama-sama banyak. Jadi di sana juga termasuk memiliki mahasiswa terbanyak, yaitu sekitar 33.000 lebih lah untuk mahasiswanya. Kemudian untuk program studinya sudah beberapa diakreditasi internasional juga, seperti yang saya ambil sekarang akreditasinya juga sudah internasional baru saja kemarin. Kemudian untuk program studi lainnya juga sudah terakreditasi secara nasional juga. Kemudian untuk kultur budaya di sana, kita tahu bahwa Jawa Timur kan merupakan perpaduan antara suku Jawa dan suku Madura. Nah, jadi kita bisa mengenal lebih banyak lagi mengenai kultur-kultur budaya Indonesia, karena di sana itu sangat kehidupannya itu sebenarnya hampir mirip kayak di Kebumen ini ya. Dan harga-harga kebutuhan serta harga kos itu juga cukup terjangkau, antara 200 ke atas lah untuk putra, dan putri ya sekitar 300-an ke atas. Terus untuk di sana untuk biaya kuliah juga cukup murah, dan kita bisa sangat mudah untuk mendapatkan beasiswa di sana. Oke.
Jadi sebagian besar mahasiswa di sana juga menggunakan beasiswa yang diperoleh dari pihak universitas maupun dari pemerintah Jember sendiri. Jadi pemerintah Jember itu sangat mendukung para mahasiswa yang ada di sana supaya bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang benar-benar mereka inginkan gitu. Jadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, jadi dari pemerintah Jember sendiri itu memberikan beasiswa gitu ya Iya. untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di UNED sendiri gitu ya. Oke, tadi dari UNED juga dari ketiga universitas nih yang paling banyak tadi fakultasnya dari Universitas Jember ada 15 fakultas gitu ya. Jadi banyak banget ya gitu. Oke, apa namanya? sorry mas. Oke, tadi untuk range UKT-nya itu kira-kira berapa mas kalau di sana mas? Kalau yang kelompok 1 itu sekitar 1 juta, itu sampai paling mahal itu kalau yang biasa ya kayak bukan pendidikan kedokteran itu sampai 5 juta lah. Oke, jadi range 1 sampai 5 juta gitu ya. Oke, kalau untuk apa namanya? Itu untuk semua jalur mas atau Iya, untuk semua jalur? jadi kan oke. ada beberapa jalur masuk ya di Jember itu ada Oh iya. ADS. Maaf saya potong ya mas, itu nanti ke Oh iya, pertanyaan oke, selanjutnya oke. gitu ya. Jadi biar teman-teman di rumah penasaran dulu Oh, oke. gitu ya. Itu nanti buat jalur masuk kita next ke pertanyaan kedua gitu. Tapi sebelumnya sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, aku mau ke unsur dulu karena tadi aku lupa nanya buat apa namanya buat apa sih namanya tadi? Bukan UKT. Biaya hidup di sana gitu, biaya hidup sama kos-kosan di sana tuh kira-kira harganya sampai berapa sih gitu per bulannya atau per tahunnya gitu? Kalau kos-kosan itu start dari 250 sampai 4.200-an tergantung fasilitas. Kalau kamar mandi dalam itu start 500.000. Kalau yang kamar mandi luar bisa 250 dapat. Oke, berarti cukup terjangkau ya 250 ke berapa tadi sampai 4,2 sekitar 4 jutaan ya. Oke, udah dapat kamar mandi dalam gitu ya. Kalau biaya hidup di sana gimana, Mbak? Biaya hidupnya Mungkin makannya gitu lumayan murah. Kalau biasanya itu 10.000 dapat sih. 10.000. Iya. Oke, itu nasi ayam atau Nasi nasi ayam. Oh, nasi ayam. Oke. Kalau nasi sayur gitu mungkin melebihi UNS murahnya 3.000 mungkin. Masih sekitar 7.000 8.000. Oke, berarti tetap masih murah UNS ya. Masih murah Solo teman-teman. Di Purwokerto itu sekitar 7.000 gitu. Kalau di UNS tadi masih paling murah ya, sekitar 4.000 itu beneran udah dapet nasi sayur sama tempe goreng juga gitu. Ya walaupun kecil-kecil gitu. Oke, makasih buat Mbak Niswa. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kita bakal bahas terkait jalur masuk yang ada di 3 kampus kali ini. Mungkin kita ke Mas Rizky dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah ada berapa jalur masuk sih. Mungkin kalau untuk nasional mungkin sama ya, ada SNM, kemudian ada SBM. Tapi mungkin untuk jalur masuk mandirinya kan beda-beda ya setiap universitas gitu. Mungkin dari Universitas 11 Maret bisa dijelaskan. Mungkin yang pertama jalur masuk UNS yang karena masa pandemi ini cuma lewat gerbang depan. Oh iya, lucu banget pasnya, Masya Allah. Iya, jadi gerbang belakangnya tuh ditutup gara-gara pandemi gitu. Jadi masuknya lewat gerbang depan gitu. Jadi nggak ada jalur belakang, nggak ada. Jadi semuanya masuk jalur depan, jalur resmi gitu ya. Jadi di UNS nggak ada jalur belakang gitu. Oke. Aja nih ya. Iya, biar gak sepanen gitu ya. Oke. Untuk SNM, ya pertama emang ada SNM, SBM dan jalur mandiri ya. Nah, untuk SNM itu sekitar 25%-an, terus untuk SBM 35% dan sisanya itu untuk mandiri. Nah, untuk mandiri ini ada beberapa jalur di UNS tuh, ada yang lewat jalur ujian tulis, ada yang UTBK, ada yang jalur prestasi, ada yang jalur hafiz, ada juga yang jalur kemitraan, misalkan ada kerjasama dengan SMA mana gitu. Nah, itu dari UNS. Nah, itu. Nah, untuk jalur diplomanya juga begitu. Untuk diploma ada PMDK, yaitu sama kayak SNM menggunakan rapot. Tapi kalau diploma ya yang ngurusin full dari UNS gitu. Nggak ada LTMPT. Kalau misalkan SNM SBM kan kita ikut LTMPT gitu. Untuk ada lembaganya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan untuk diploma itu yang ngadain ya UNS. Yang pertama ada PMDK itu sama dengan nilai rapot dan timeline-nya mungkin bersamaan juga dengan SNMPTN. Terus juga ada ujian mandiri diploma. Nah itu seleksi utama masuk diploma itu kayak seperti SBM. Jadi jalur tes tanpa ada uang manggal. Nah, jika untuk mandiri, nah,
mandiri itu semua pakai uang pangkal kecuali yang jalur prestasi. Oke. Jadi nanti ada uang pangkal mau berapa ada range-nya sendiri gitu. Nah itu mulai di tahun 2019 sih baru mulai ada uang pangkal sampai sekarang. Oke, jadi ada banyak banget jalur masuk ya. Tadi ada jalur Hafiz, jalur prestasi, kemudian untuk sarjana sama diplomanya sendiri juga dipisahin gitu ya. Dipisahin. Tapi kalau untuk diploma itu murni dari kampus sendiri ya yang menyelenggarakan gitu. Kalau sarjana kan tadi ada yang dari pusat gitu ya, ada yang dari LTPT, yang SNMPTN sama PBK. Oke, makasih buat Mas Rizky. Jadi kalau di UNS itu jalur masuknya banyak. Teman-teman di rumah kalau semisal mau daftar di UNS jangan khawatir karena jalur masuknya banyak, terus kesempatan peluangnya juga pasti lebih besar gitu ya buat masuk di UNS gitu. Jadi teman-teman buat yang mau join di UNS mungkin bisa nih Mas dikasih tahu ke teman-teman di rumah kalau semisal mau ngecek lebih lanjut nih mungkin program studinya apa aja atau mungkin keketatannya, terus range UKT-nya mungkin bisa dikasih tahu teman-teman di rumah, bisa search website-nya UNS apa sih gitu. Untuk website seleksi masuk UNS itu ada spmb.uns.ac.id. Okay. Nah di IG-nya juga ada spmb UNS. Nah di situ juga kadang ada berita-berita data-data mengenai prodi di UNS, keketatannya, nilainya, range pas masuk UTBK itu berapa gitu, dan mungkin ya itu dari persentase keketatan 1 banding berapa untuk masuk ke prodi itu gitu. Di situ ada informasi-informasi itu, terus juga ada terkait informasi mengenai UKT juga ada di situ gitu. Jadi di Instagram SPMB UNS juga cukup lengkap lah untuk memberikan informasi, termasuk mungkin informasi mengenai ini ya seleksi yang diselenggarakan oleh UNS gitu. Oke. Seperti diploma dan mandiri. Oke, jadi informasinya lengkap ada di website spmb.uns.ac.id. Jadi nanti tulisannya ada di sini ya, spmb.uns.ac.id, atau bisa juga di Instagramnya SPMB di SPMB UNS. Oke, nanti teman-teman di rumah bisa ngecek di situ ya gitu. Kalau misal mungkin penjelasannya kurang detail nanti bisa dicek sendiri di situ. Oke, makasih buat Mas Rizky. Kita next ke Mas Ardan, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah buat jalur masuknya. Jadi untuk jalur masuk di UNED itu sama, itu ada jalur yang nasional, itu ada SNM dan SBMPTN. Kemudian ada jalur mandiri, itu ada jalur ujian mandiri, dan ada yang satunya itu SBRPTN. Jadi sebenarnya sama kayak ujian mandiri itu, tapi biasanya kalau yang jalur SBR itu diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar Jember. Oke. Ya seperti itu. Dan karena kita kan biasanya per tahun itu mahasiswanya kan banyak kan, lebih dari 8.000 kan perangkatan. Jadi peluang masuk di sana juga cukup besar dan range-nya juga tidak yang terlalu tinggi sih. Oke, jadi tadi ada jalur masuk mandiri juga ya, sama ada yang khusus buat warga asli Jember nih. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang asli Jember terus kuliah di SMA Klirong terus mau pindah ke Jember lagi gitu ya, mungkin bisa dapat peluang lebih gitu di sana buat daftar yang lewat mandiri yang khusus orang Jember gitu. Iya. Oke, siap. SBR namanya. Itu singkatannya apa, Mas? Seleksi bersama rakyat Jember gitu intinya. Oke, seleksi bersama rakyat Jember. Kayaknya Pemda Jember sangat-sangat ini sekali ya, maksudnya membantu untuk menyejahterakan warganya di sana gitu ya, buat mendapatkan pendidikan yang lebih lanjut gitu, yang lebih tinggi lagi. Oke, keren banget buat Pemda Jember, mantap. Oke, mudah-mudahan Mas Gibran besok menyusul ya gitu ya. Ada kuota khusus buat warga Solo gitu ya, buat di UNS gitu. Oke, mungkin kita next ke Mbak Niswa ya. Bisa dijelasin ke teman-teman di rumah nih buat jalur masuk dari Universitas Jenderal Sudirman gitu. Kalau jalur masuknya bersama kayak yang lain ada SNM sama SBM. Kalau mandirinya itu dibagi dua, jadi UTBK sama non UTBK. Nah kalau yang UTBK itu pakai jalur UTBK, terus ditambah hasil rapot sama prestasi juga. Itu diperuntukkan untuk jenjang S1, vokasi sama yang kelas inter. Jadi S1-nya itu ada 2, reguler sama inter. Kemudian yang gelombang 2 atau non UTBK hanya diperuntukkan untuk kelas inter sama vokasinya. Oke, jadi ada kelas internasional juga gitu ya. Itu mahasiswanya lokal semua apa ada yang internasional juga, ada yang dari luar negeri juga? Rata-rata lokal. Oh, lokal. Indonesia masih. Perbedaannya apa tuh Mbak sama yang reguler gitu? Dari segi pembelajarannya bahasanya itu udah pakai bahasa Inggris, masih pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Masih pakai bahasa Indonesia sama English juga. Oke, jadi rada mikir pindo gitu ya. Dan kalau prodinya apa aja yang kelas intern? Keperawatan
kan ada kelas inter sama beberapa ada. Tapi nggak semua prodi itu ada. Jadi cuma beberapa aja ya Iya. kelas itu. Jadi keren sih teman-teman kalau belajar keperawatan pakainya bahasa Indonesia aja udah mumet ya, apalagi pakainya bahasa Inggris gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak salah mengartikan gitu ya. Oke, keren sih kalau kalian mau masuk kelas intern ada nih di Unsud gitu. Tapi lewatnya jalur mandiri gitu ya. Nggak bisa lewat jalur SNM maupun SBM gitu. Oke, keren banget. Oke, tadi aku lupa ke Mas Ardan buat websitenya bisa dikasih tahu. Untuk websitenya teman-teman bisa cek di unet.ac.id. Situ teman-teman bisa lihatin berbagai informasi mengenai profil Universitas Jember, kemudian tata pendaftaran dan berbagai macam informasi lainnya ada di situ. Oke, jadi klik di unet.ac.id gitu. Nanti muncul di sini juga ya kalau udah diedit gitu ya. Oke, tadi dari Unsud apa Mbak? spmb.unsud.ac.id. Oke, sama juga ya dari SPMB dari Unsud uspmb.unsud.ac.id. Oke. Ya tadi mau lurusin kalau yang inter itu masih bisa pakai SBM. Oh, bisa juga. Oke, bisa juga nih teman-teman kalau misal mau jalur mau kelas internasional bisa pakai jalur masuk yang tes TBK terus nanti daftarnya SBMPTN gitu. Kalau misal kalian mau masuk kelas internasional gitu. Oke, makasih buat Mbak Niswa jawabannya gitu. Mungkin kita next pertanyaan selanjutnya gitu ya. Sorry, saya rada batuk gitu ya. Oke, mungkin kita bahas sedikit tipis-tipis terkait biaya kuliah di sana gitu. Jadi mungkin berapa sih biaya kuliah atau yang kita sering kenal namanya itu adalah uang kuliah tunggal gitu ya. Mungkin untuk beberapa program studi mungkin beda-beda ya, tapi bisa dijelasin lah kira-kira kalau kuliah di sana harus punya uang berapa, terus atau mungkin kalau misal jalur mandiri ada ibaratnya kalau anak SMA nyebutnya uang pangkal gitu ya gitu. Mungkin kita mulai dari Mas Ardan dulu, Mas. Iya. Oke. Jadi kalau UKT di sana sing seperti sudah saya katakan tadi itu kan range antara kelompok 1 dan kelompok 5 itu antara 1 sampai 5 juta sih. Nah, kebetulan kalau saya di sini kan itu masuk kelompok 3. Di program studi saya itu sekitar 3.100.000. 3.100.000. Yaitu per semester. Dan untuk uang-uang lainnya itu ya menyesuaikan sih, kayak uang hidup karena di sana cukup murah ya. Mungkin untuk setiap bulannya sekitar uang 1 juta itu cukup. 1 juta 1 bulan. Iya. Oke. Kalau masuk jalur mandiri itu ada biaya plusnya nggak, Mas? Misal mungkin lain dari yang lain gitu, ada biaya uang pangkal atau apa gitu namanya? Mungkin cuma biaya ini sih beli jasa memater dan mungkin tambahnya kayak buku dan itu kan kebutuhan mandiri. Jadi nggak ada uang pangkal ya kalau di UNES ya? Oke, jadi teman-teman kalau misal nggak diterima mungkin jalur SNM atau SBM, mungkin kalian bisa lewat jalur UM, tapi tenang aja di mandirinya UNES nggak ada uang pangkalnya gitu. Jadi tetap samalah merata antara yang jalur nasional maupun yang mandiri yang diselenggarakan dari kampus UNES sendiri gitu. Mungkin ke Mbak Niswa dulu ya, bisa dijelasin ke teman-teman di rumah nih buat uang kuliah tunggalnya atau mungkin ada uang pangkalnya di Unsud gitu. Kalau di UKT itu rentangnya dari UKT 1 sampai 7. Kalau yang UKT 1 itu sekitar 500.000. Kalau yang paling atas itu udah UKT 7 itu 17 juta. Ya, kalau uang pangkal yang mandiri itu bisa diisi 0. Oh, bisa masih bisa diisi 0 gitu Masih. ya. Oke. Kenapa Mas Rizky kok senyum-senyum? Gak apa-apa. Nanti Mas, Iya, sabar ya, habis Unsud nanti UNS menjawab gitu ya. Oke, jadi kalau mandiri itu ada uang pangkalnya ya? Iya. Oke, tapi masih bisa diisi 0 gitu. Jadi pilihan pertama 0, terus kalau pilihan kedua langsung berapa ya, Mbak? Kalau pilihan kedua masih bisa diisi 0. Oh, masih bisa diisi 0. Oke, jadi tapi mungkin di websitenya tuh ada range ini nggak? UKT-nya gitu, maksudnya UKT berapa, SPI berapa di websitenya? Oh, ada. Oke, Bisa dicek. berarti teman-teman juga bisa dicek juga ya. Tadi di udah juga bisa dicek di situ ya. Ada rincian UKT atau bukan SPI sih. Kalau di ini namanya apa, uang pangkal ya, uang pangkal kalau di Unsud. Nanti bisa dicek di web yang tadi udah ada ya di sini ya gitu. Oke, makasih buat Mbak Niswa. Kita next ke UNS. Oke, UNS silakan dijawab untuk uang kuliah tunggal dan SPI ya kalau dia. Yang jujur aja nih ya. Oke, siap. Oke, untuk uang kuliah tunggal ya pertama masih untuk jalur SNM dan SBM itu masih sama teman-teman yang lain gitu. Kisaran paling rendah itu 500.000
sampai sekitar paling 6 juta lah untuk kisaran itu untuk SNM dan SBM. Bedanya di UNS itu yang mandiri itu diistimewakan teman-teman. Jadi untuk uang kuliah tunggalnya itu berbeda gitu. Makanya mungkin ya untuk teman-teman kalau bisa lolos SNM SBM dulu aja di UNS lah gitu. jadi Soalnya di mandiri uang kuliah tunggalnya itu cukup dibedakan, beda jauh lah sama teman-teman dari SNM SBM, karena di mandiri itu bakal kalau sepengalaman saya, teman-teman saya gitu loh, saya bukan mandiri sih, alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillahnya juga diterima KIP kuliah, bidik misi KIP kuliah, jadi ya Masya alhamdulillah Allah. kuliahnya ya gratis, alhamdulillah. Tapi untuk teman-teman saya yang mandiri tuh ditaruh di range 3 teratas dari golongan gitu, misalkan ya 6 juta sampai ke atas lah gitu. Jadi mungkin sulit untuk di bawah 5 juta gitu. Jadi untuk mandiri tuh cukup inilah. Tapi kalau misalkan teman-teman keterima KIP kuliah sebenarnya nanti bakal dibalikin sih UKT-nya gitu. Tapi untuk biaya awalnya itu mungkin untuk itu cukup berat lah gitu untuk mandiri. Nah itu, dan mandiri juga ada uang SPI atau uang pangkal yang sebenarnya di tahun 2019 itu masih bisa 0, tapi untuk 2020 dan 2021 itu udah nggak ada yang 0, dan paling rendah itu untuk prodi kayak fakultas seni rupa dan juga prodi seni rupa itu paling rendah itu 8 juta, dan untuk yang lain mungkin untuk kedokteran sendiri bisa sampai 15 sampai 20 juta uang pangkalnya itu untuk golongan 1. Jadi untuk mandiri memang bener-bener dispesialin, ini aku jujur-jujuran aja ya, dispesialin banget di UNS untuk uang pangkalnya itu ya ada uang pangkal, dan untuk UKT-nya juga beda dari anak-anak SNM dan SBM gitu. Oke. Tapi mungkin aku meluruskan sedikit ya Mas ya. Buat informasi terbaru, kalau yang kemarin 2021 buat UKT-nya emang udah bisa dari golongan pertama Mas gitu. Iya, tapi realitanya ya tetap aja. Cuma SK-nya turunnya sih dari golongan pertama ya, mandirinya. Tapi realitanya memang ya jarang yang dapat UKT 500 buat jalur mandiri gitu. Jarang-jarang. Gitu sih. Paling ya 3 ke atas gitu lah gitu. Terus mungkin untuk siasatnya itu kemarin itu pas lagi untuk teman-teman yang mendaftar mandiri dan juga mendaftar KIP kuliah, itu membayar UKT-nya itu setelah diterima pengumuman ya. Setelah pengumuman diterima KIP, misalkan tidak diterima KIP ya berarti teman-teman baru membayar gitu, baru membayar UKT, dan itu ya cukup meringankan di awal gitu. Tapi untuk tengah-tengahnya misalkan teman-teman tidak diterima KIP ya itu juga cukup memberatkan sih sebenarnya. Tapi untuk kuota KIP sendiri alhamdulillah tiap tahun UNS tuh nambah gitu. Tahun ini aja mungkin ada sekitar 1.800 mahasiswa. Untuk tahun angkatan 2019 mungkin baru 1000-an gitu. Tapi untuk tahun 2021 ini terbaru, aku dengar datanya sekitar 1.800 mahasiswa yang diterima KIP, dan itu mungkin tiap tahun akan bertambah karena kalau misalkan nanti UNS tidak memenuhi kuota yang udah disediakan akan dikurangi di tahun berikutnya gitu. Jadi benar-benar dimaksimalin sih KIP kuliah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kesulitan dana ya jangan putus asa gitu, masih ada bantuan-bantuan lain gitu yang siap buat teman-teman ambil gitu. Oke, jadi dari UNS itu emang dibanding kampus yang 2 ini emang UKT-nya mungkin jauh lebih tinggi sedikit gitu ya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan buat teman-teman lanjut di UNS, karena di sana kalian juga masih bisa daftar KIP kuliah gitu ya. Dan kuotanya di sana juga banyak gitu buat teman-teman, asal teman-teman itu memenuhi persyaratan gitu, dari yang nggak mampu atau mungkin terdampak COVID gitu ya, itu kalian bisa mendaftar di KIPK gitu. Keren banget Mas Rizky buat penjelasannya tadi gitu ya. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Sorry, saya batuk. Oke, mungkin bisa dijelasin lagi dari Mas Rizky lagi, atau mau jeda nafas dulu nih? Apa nih emang? Pertanyaan ketiga nih, atau mungkin dari yang lain dulu ya? Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaannya terakhir atau yang ketiga. Ini pertanyaannya terkait UKM dan Ormawa gitu. Mungkin teman-teman di rumah penasaran nih, ada UKM apa aja sih atau Ormawa apa aja gitu di universitas yang kita undang kali ini gitu ya. Kalau UKM sih kalau di SMA itu ekstrakurikuler gitu ya. Oke, kita mulai ke UNES dulu ya. Mungkin
mungkin bisa dijelasin dulu Mas. Oke, jadi untuk UKM yang ada di UNES itu kalau yang di tingkat universitas itu ada banyak ya, dari bidang olahraga, kemudian kerohanian atau agama, kemudian ada juga yang di bidang kewirausahaan dan bisnis. Kemudian untuk yang Ormawa itu ada BEM Unif, kemudian ada BPM, kemudian juga ada organisasi kayak ya agama-agama gitu. Jadi ada kan di sana juga, kita kan di sana kan ada banyak agama kan di sana ya. Jadi masing-masing agama itu memiliki ormawanya sendiri-sendiri. Ada Islam, Kristen, kemudian Buddha dan sebagainya. Dan di sana karena sekarang lagi masa pandemi, jadi karena semua kegiatan online, mungkin jadi untuk kegiatan Ormawa dan UKM sempat tersendat dan pasif. Dan mungkin nanti kalau udah offline mungkin akan ditingkatkan lagi untuk kegiatannya. Dan sebenarnya kalau di sana itu kegiatannya itu banyak kegiatan yang menarik yang bisa diikuti para mahasiswa baru, terutama para maba ya, yang mungkin masih aktif-aktif sekali untuk mengikuti UKM dan Ormawa di sana. Oke, masih semangatnya ya buat biasanya nih kalau maba-maba nih semangat banget buat ikut. Jadi anti banget sama yang namanya kupu-kupu, kuliah pulang pasti semuanya diikutin A B C D gitu. Soalnya biasanya kalau masih semester awal tuh jadwal kuliahnya belum padat gitu ya, belum sepadat. Di sana kalau Mas baru jadi kura-kura. Kura-kura, kuliah rapat gitu ya. Jadi karena mungkin kuliahnya belum padat, jadi masih abis kuliah langsung rapat, masih semangatnya gitu ya. Mantap sekali buat UNES gitu ya. Tadi ada BEM juga ya di sana, namanya BEM ya. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa ada juga itu. Terus BPM. ada BPM. Ya, BPM itu Badan apa? Perwakilan Mahasiswa. Jadi kayak DPR-nya gitu lah. DPR-nya, oke. MPK lah kalau di SMA ya nggak sih? Iya, MPK. MPK. Kalau Oke. BPM tadi ya, Badan Perwakilan Mahasiswa. Itu sama kayak Dema ini Mas kalau di universitas lain. Iya. Dema ya? Dema. Yang Dewan legislatifnya ya? Iya. Oke, jadi kalau BEM itu yang eksekutifnya, pelaksananya. Kalau yang pengawasnya itu namanya BPM ya. Kalau di Univ pun namanya Dema, Dewan Mahasiswa gitu. Oke, makasih buat Mas. Terus ya, lupa. Ardan ya Allah, Mas Ardan. Faktor usia gitu ya. Oke, kita akan ada ngomong usia. Kita ke UNS dulu nih. Mungkin ada apa aja sih di UNS gitu? Di UNS, oke, untuk Ormawa sendiri cukup banyak ya untuk tingkat universitas. Bisa sekitar 40-an Ormawa dan UKM yang ada di UNS. Ada yang dari bidang olahraga, itu ada futsal, sepak bola, bulu tangkis, voli, bela diri juga ada gitu. Bela diri pun ada dari silat, karate, taekwondo, judo, apalagi tuh yang Jepang-Jepangan gitulah. Pokoknya kurang paham lah, itu ada beberapa bela diri juga. Dan satu bela diri pun masih dibagi lagi dengan beberapa perguruan lagi yang berbeda-beda gitu. Seperti silat kan ada beberapa perguruan juga. Nah, itu juga dibagi lagi. Terus untuk kerohanian juga untuk Islam sendiri itu ada beberapa lagi, ada yang untuk seni religinya sendiri, ilmu Qur'annya sendiri, dan untuk rohani secara umumnya, rohani Islam secara umumnya juga ada sendiri. Terus juga untuk rohani agama lain juga, Kristen, Katolik dan lain sebagainya juga ada. Terus untuk misalkan untuk pencinta alam ada mapalanya, ada pramukanya, ada KSR, terus juga ada ya untuk yang berorganisasi, untuk belajar organisasi ada BEM, dan juga ada Dema yang tadi juga disebutkan. Terus juga ada untuk saya sendiri dari mahasiswa bidik misi dan KIP juga ada wadah Ormawanya sendiri, yaitu Komardi Smart gitu. Jadi untuk anak-anak bidik misi juga ada satu wadah sendiri gitu untuk memperoleh informasi dan juga advokasi di sana gitu. Jadi ya macam-macam lah gitu. Untuk itu juga ada yang pentas drama gitu, ada kesenian tradisional, terus juga ada yang modern juga ada, ya teater kayak gitu-gitu juga ada. Dan alhamdulillahnya bulan-bulan ini sih dari pertengahan tahun ini sampai sekarang ini udah mulai banyak event-event gitu, terutama yang anak-anak teater gitu udah mulai menyelenggarakan event-event. Dan alhamdulillahnya ya udah dapat izin lah dari kampus gitu, dan bisa diselenggarakan secara offline gitu, dan ya walaupun dengan protokol kesehatan. Oke, jadi udah bisa mulai pentas-pentas lagi gitu ya. Oke, jadi di UNS juga banyak banget buat UKM dan Ormawanya gitu ya. Kalau misal kalian mau suka seni, bisa
mungkin ke teater atau ke UKM seni gitu ya Mas. Kalau misal mau memperdalam agama mungkin bisa ke seni religi atau ke IKI gitu ya, ilmu Quran gitu. Atau mungkin kalian mau menambah skill leadership kalian bisa join di Ormawa, mungkin di BEM atau di himpunan, kan di Prodi juga ada himpunannya gitu ya. Jadi ada himpunan program studi gitu. Itu tingkatnya di program studi. Kalau BEM itu ada BEM fakultas sama Ada BEM fakultas dan ada BEM universitas gitu ya. Oke, makasih buat Mas Rizky. Kita next ke Unsut. Oke, kalau di Unsut itu total ada 31 KM ya. Itu macam-macam, ada yang bidang seni, rohani, sama olahraga gitu. Kalau di olahraga sendiri ada yang bulu tangkis, terus sepak bola dan lain-lain. Ada juga bidang rohani itu ada Usman, kalau di SMA mungkin Rohis ya. Terus di bidang ormawanya itu ada DLM, itu Dewan Legislatifnya, sama BEM-nya. Oke, jadi banyak juga gitu ya di Unsut. Ada tadi mungkin olahraga, seni juga ada. Kalau pramuka ada juga nggak sih di Unsut? Ada juga gitu ya. Mapala juga ada. Mapala ada juga ya, buat teman-teman yang suka naik gunung, suka main-main ke sungai atau ke hutan gitu, bisa join di Mapala juga gitu ya gitu. Oke, tadi namanya lain lagi. Apa namanya tadi? Bukan Dema. DLM Dewan Legislatif Mahasiswa gitu. Jadi ini 3 univ beda semua namanya ya, tapi ini sama-sama lembaga legislatif gitu. Kalau eksekutifnya namanya BEM semua ya. BEM atau BEMKM? BEM ya. Kalau di UB aku pernah dengar namanya lain lagi, kayaknya EM gitu, bukan BEM sih. Eksekutif mahasiswa katanya kalau di UB gitu. Jadi lain-lain tapi tetap tugasnya sama gitu ya. Oke. Mungkin makasih buat Mbak lupa lagi ya Allah namanya. Niswa ya Allah. Sorry ya teman-teman, ini Mbak Niswa. Lupa lagi namanya. Oke, makasih buat Mbak Niswa untuk penjelasannya tadi dari Unsut gitu ya. Mungkin karena tadi aku udah kasih tahu karena itu pertanyaan terakhir. Kalau teman-teman masih belum masih kurang ya informasinya, mungkin kalian bisa nanya langsung. Mungkin Masnya mau promosi IG mungkin atau promosi sosmednya. Kalau misal nanti teman-teman di rumah mau tanya, bisa nih DM atau mungkin ya PC lah ke Mas Mbaknya di sini gitu buat nanya-nanya informasi terkait universitasnya gitu. Mungkin Masnya mau mungkin aku pengen promosi Instagram salah satu platform yang aku bentuk sama teman-teman se-Indonesia yang lain, yaitu Inspirator Lulus PTN. Di situ nanti teman-teman bisa dapat informasi mengenai PTN, mengenai tips dan trik, jalur masuk, mengenai kita nanti juga belajar bersama mengenai UTBK gitu. Nanti juga banyak dari kita untuk memberikan inspirasi lah ke teman-teman SMA gitu, terutama anak-anak 12 yang pengen lanjut untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, di situ kita terdiri dari berbagai kampus di Indonesia, dari Universitas Sumatera Utara, dari Universitas Negeri Medan sampai yang di timur juga kita ada. Di situ banyaklah kita di situ terdiri dari beberapa ratusan volunteer untuk menginspirasi teman-teman gitu. Nah, itu ada di Instagramnya @inspiratorlusptn. Nah, di situ juga teman-teman bisa dapat ada Spotify-nya, ada YouTube, ada TikTok. Di situ juga nanti tertera di situ, nanti teman-teman bisa dengerin lah cerita teman-teman anak-anak kuliahan gitu, anak-anak mahasiswa dari perguruan tinggi negeri se-Indonesia untuk berbagi cerita kepada teman-teman di @inspiratorlusptn. Oke, jadi bisa nemuin aku juga di situ. Oke, jadi kalau kalian mau cari informasi terkait mungkin pasca